ibadah sholat yang kita jaga, pelaksanaan sholat yang kita lakukan dengan tepat waktu, keutamaan apa yang akan kita dapatkan? Yang pertama, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sholatnya baik, orang yang sholatnya khusyuk, gak mungkin dia berbuat dosa. Orang yang sholatnya tertib, orang yang sholatnya khusyuk baik, gak mungkin dia berbuat maksiat. Bagaimana mungkin? Di dalam sholat dia sudah mengakui bahwasanya dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, semua ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah seperti itu mestinya di luar sholat juga merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang melakukan perbuatan dosa padahal dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak mungkin. Maka orang yang sholatnya baik, orang yang sholat sudah terjaga, pasti akhlaknya baik, tingkah lakunya baik, dengan orang baik, ucapannya terjaga, tingkah lakunya sopan dan seterusnya. Itu buah dari sholat yang dia kerjakan. Sekarang mohon maaf, ada bisa jadi kita menjumpai orang yang sudah kelihatan sholat di masjid, dia berjamaah, sholatnya rajin. Kenapa ya? Mulutnya tidak bisa terjaga, perilakunya menyakiti banyak orang. Ini yang kira-kira yang salah apa kira-kira ibu-ibu? Berarti sholatnya belum benar. Berarti sholatnya belum betul-betul khusyuk. Mestinya kalau sholatnya benar, nggak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Ada yang masalah dengan sholatnya. Mungkin ya hanya sekedar gerakannya, tapi tidak menghadirkan ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat hanya sekedar sholat ucapan, bacaannya baca, tapi nggak memahami maknanya apa. Hanya sekedar menjalankan kewajiban. Tapi kalau dia baik sholatnya, pasti dia akan menjadi baik. Yang kedua, sholat merupakan amalan terbaik setelah syahadat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ayul amalil afdal, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Nabi menjawab, as-sholatu li waqtiha, sholat di awal waktu. Qala qultu summa ai, amal apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Amalan yang kedua yang baik adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Baru yang ketiga Nabi menjawab dengan amalan al-jihadu fisabilillah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan as-sholatu li waqtiha, sholat di awal waktu, sholat tepat waktu, amalan pertama yang paling baik. Nah, ini merupakan keutamaan ketika kita sholat. Yang ketiga, sholat itu membersihkan dosa. Setiap kita sholat, ibu-ibu, hakikatnya kita sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Dalam sebuah riwayat hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masalus sholawatil khamsi kamasalin naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum. Sholat fardu 5 waktu itu diumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sungai yang airnya mengalir melimpah di depan rumah orang yang mengerjakan sholat tadi. Yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Dan setiap harinya orang tadi mandi di air sungai tadi sebanyak 5 kali. Maka ini diumpamakan orang yang sholatnya terjaga 5 waktu itu, hakikatnya di depan rumahnya ada sungai, dan setiap waktu sholat ketika dia kerjakan, hakikatnya dia mandi supaya kotorannya hilang, bau badannya tidak nampak atau tidak tercium dari tubuhnya karena mandi. Maka hakikatnya orang yang sholat itu hakikatnya dia dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian sholat itu bisa menggugurkan dosa. Nabi bersabda, as-sholawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza istanabal kabair. Sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu semuanya sebagai penggugur dosa antara waktu-waktu tersebut jika orang itu bisa menjauhi dosa-dosa besar. Maka sholat itu bisa menjadi penggugur dosa.